Kelahiran Rasulullah. Awan gelap jahiliyah telah menutupi sepenuhnya jazirah Arab. Perbuatan buruk dan haram, perang berdarah, perompakan, dan pembunuhan bagi memusnahkan seluruh kebajikan telah menyebabkan masyarakat Arab berada dalam situasi yang hina dan penuh kederhakaan. Pada waktu itulah muncul bintang pagi kemakmuran, suasana gelap itu kini disinai kelahiran Nabi Suci yang dinanti-nantikan. Mulalah langkah awal menuju pembangunan peradaban, kemajuan, dan kemakmuran bagi bangsa terbelakang ini. Segera cahaya ini menyinari seluruh dunia, asas-asas pengetahuan, kearifan, dan peradaban pun diletakkan. Setiap lembaran kehidupan orang-orang besar layak dikaji dan diteliti dengan cermat. Kadang-kadang kepribadian seseorang demikian besar dan agung sehingga seluruh tahap kehidupannya, bahkan masa bayi dan kanak-kanaknya, menjadi misteri. Kehidupan orang-orang cerdas, pemimpin masyarakat dan pelopor kafilah peradaban, biasanya menarik dan mengandungi peristiwa-peristiwa aneh dan menakjubkan. Sejak lahir hingga mati, kehidupan mereka mengandungi misteri. Masa kanak-kanak dan remaja orang besar sungguh mengagumkan dan ajaib. Taurat dan Al-Quran menggambarkan masa kanak-kanak Nabi Musa sebagai penuh misteri, dengan menyebutkan, ratusan anak tak berdosa dipancung supaya Musa tidak dilahirkan. Namun, karena Allah menghendaki kemunculannya di dunia, maka bukannya musuhnya berbuat jahat kepadanya, malah Firaun sendiri, musuh terbesarnya, menjadi pengasuhnya. Al-Quran merakamkan, ketika kami ilhamkan kepada ibumu ibu Musa suatu ilham, yaitu, letakkanlah ia, Musa, di dalam peti, kemudian lemparkanlah ke dalam sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh musuhku dan musuhnya, Firaun. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayangku, supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan lalu ia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Surah Taha, 38-40. Masa kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan Nabi Isa bahkan lebih ajaib lagi. Al-Quranul Karim menuturkan masa pertumbuhan Isa sebagai berikut. Kami mengutus roh kami, malaikat Jibril kepadanya, Maryam, maka ia menjelma di hadapannya, dalam bentuk manusia sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki yang suci padahal tidak ada seorang manusia pun yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang penzina. Jibril berkata, demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti serta terlupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka minum, makan, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa demi Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Lalu Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah penzina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkatalah bayi itu, Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Surah Maryam, 17-30. Bila orang yang beriman kepada Al-Quran dan Taurat, dan pengikut Nabi Isa, membenarkan fakta-fakta di atas berkaitan dengan kelahiran dua nabi besar tersebut, seharusnya mereka tidak heran terhadap peristiwa-peristiwa luar biasa yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui dari sejarah dan hadis bahwa ketika Nabi Muhammad lahir, dinding istana Khosrau retak dan beberapa menaranya runtuh. Api kuil di Parsi padam, tasik sawah mengering, berhala-berhala di Ka'bah tumbang, cahaya dari tubuh Nabi naik ke langit dan menerangi tempat-tempat yang dilaluinya. Anushirwan dan pendeta-pendeta Zarathustra bermimpi yang menakutkan. Ketika lahir, Nabi suci itu sudah disunat dan pusatnya pun sudah dipotong.
Saat lahir ke dunia, baginda berkata, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dialah yang harus disembah siang dan malam. Semua keterangan ini disajikan dalam naskah sejarah yang benar dan dalam koleksi hadis-hadis sahih. Bihar Al-Anwar, 15, Bab 3, MS 231-248 memperhatikan fakta-fakta menyangkut Nabi Musa dan Isa yang dikemukakan di atas, tak ada dasarnya untuk ragu dalam penerimaan kejadian-kejadian ini. Tahun, bulan, dan tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Para penulis sirat sejarah biografi Nabi umumnya sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di tahun Gajah 570 M. Adalah pasti bahwa baginda kembali ke sisi Allah tahun 632 M. Bila saat itu usianya 62-63 tahun, berarti baginda lahir tahun 570 M. Hampir semua ahli hadis dan sejarawan sepakat bahwa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, walaupun mereka berbeza pendapat tentang tanggalnya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jemaah sepakat bahwa baginda lahir pada hari Isnin, tanggal 12 bulan yang sama. Memberi nama kepada Nabi. Hari ke-7 telah tiba, seekor domba disembelih Abdi Al-Muthalib sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah. Sejumlah orang dijemput untuk menghadirinya. Di hari perayaan yang besar itu, dihadiri oleh kebanyakan orang Quraisy, ia menamakan cucunya Muhammad. Ketika ditanya mengapa ia menamakannya Muhammad padahal nama itu jarang dipakai orang Arab, ia menjawab, saya berharap ia terpuji di surga maupun di bumi. Dalam kaitan ini, Hasan bin Sabit berkata, Sang Khalik mengambil nama Rasulnya dari namanya sendiri. Dengan demikian, sementara Allah adalah Mahmud terpuji, nabinya adalah Muhammad patut dipuji. Kedua-dua kata ini diambil dari akar kata yang sama dan mengandungi makna yang sama pula. Pastilah bahwa ilham suci memainkan peranan dalam pemilihan nama ini, karena walaupun nama Muhammad dikenali di kalangan orang Arab, hanya segelintir orang hingga waktu itu yang diberi nama yang sama. Menurut bancian yang pasti, yang dikumpulkan para sejarawan, hanya 16 orang yang diberi nama ini sebelum Nabi. Hampir tak perlu dikatakan, semakin sedikit suatu kata digunakan, semakin kecil pula peluang salah faham tentang kata itu. Karena kitab-kitab suci telah meramalkan kedatangan Islam berikut nama serta tanda-tanda rohaniyah dan jasmaniyah yang khusus dari Nabi, maka tanda-tandanya haruslah demikian jelas sehingga tidak muncul suatu kekeliruan. Salah satu tanda itu adalah nama Nabi. Penting bahwa nama itu harus dipakai oleh demikian sedikit orang sehingga tidak ada keraguan atas identitinya, khususnya bila mana sifat dan tanda-tandanya dicantumkan. Dengan begitu, orang yang kemunculannya telah diramalkan oleh Taurat dan Injil ini dapat dikenali dengan mudah. Al-Quranul Karim menyebut dua nama Nabi. Dalam surah Ali Imran ayat 138, Muhammad ayat 2, Al-Fat ayat 29, dan Al-Ahzab ayat 4 baginda disebut Muhammad, sedang dalam surah Ash-Saf ayat 6 baginda disebut Ahmad. Perbezaan ini, sebagaimana dicatat sejarah, adalah karena ibunda Nabi sudah menamainya Ahmad sebelum datuknya menamai Muhammad. Masa menyusui Nabi. Nabi disusui ibunya hanya selama 3 hari. Selepas itu, dua wanita lain mendapat kehormatan menjadi ibu susunya. A. Suwaibah, wanita hamba sahaya Abu Lahab. Ia menyusui Nabi selama 4 bulan, dan kerap mendapat pujian Nabi dan istrinya yang soleh, Khadijah, sepanjang hidupnya. Setelah dilantik sebagai Nabi, Nabi berniat membelinya. Baginda mengirim seseorang menghadap Abu Lahab untuk mengadakan tawar-menawar, namun Abu Lahab menolak menjualnya. Bagaimanapun, Suwaibah menerima bantuan dari Nabi sepanjang hidupnya. Sekembalinya Nabi dari perang Khaibar, berita kematian Suwaibah sampai kepada Baginda. Tanda kesedihan terlihat di wajahnya. Baginda mencari putra Suwaibah, dengan maksud memberi bantuan, tapi Baginda dilaporkan bahwa anak Suwaibah juga sudah meninggal lebih dahulu. B. Halimah, putri Abi Zuwaid dari suku Sa'ad bin Hawazan. Ia mempunyai 3 anak, Abdullah, Anisah, dan Shima. Shima juga turut mengasuh Nabi. Sudah menjadi kebiasaan, keluarga bangsawan Arab mempercayakan anak-anaknya kepada wanita penyusu. Biasanya para ibu susu itu tinggal di luar kota, sehingga anak-anak dapat dibesarkan di udara gurun yang segar serta tumbuh kuat dan sihat. Selain itu, di persekitaran gurun, anak-anak juga tak mudah ketularan penyakit seperti di kota Makkah. Mereka juga dapat belajar bahasa Arab di kawasan yang masih asli ini. Para penyusu suku Bani Sa'ad sangat terkenal di kawasan ini. Mereka mengunjungi Makkah pada waktu-waktu tertentu, lalu masing-masing membawa pulang seorang bayi. 4 bulan selepas kelahiran Nabi, ibu-ibu penyusu Bani Sa'ad mengunjungi Makkah. Tahun itu mereka sedang mengalami kemarau yang teruk, sehingga sangat memerlukan pertolongan keluarga-keluarga bangsawan.
Bayi Quraisy yang baru lahir itu tidak mahu mengisap buah dada wanita penyusu manapun. Kebetulan Halimah datang dan anak itu pun menyusu padanya. Keluarga Abd al-Muthalib sangat gembira. Abd al-Muthalib berkata kepada Halimah, "Engkau dari suku mana?" Jawabnya, "Dari suku Bani Sa'ad." Lalu Abd al-Muthalib menanyakan namanya. Abd al-Muthalib sangat gembira mengetahui nama dan sukunya seraya berkata, "Bagus, bagus. Dua kebiasaan yang baik dan dua sifat yang mulia. Yang satu kebahagiaan dan kemakmuran, dan yang lainnya kelembutan dan kesabaran." Masa kanak-kanak Nabi. Sejarah meriwayatkan bahwa kehidupan Nabi penuh peristiwa menakjubkan sejak masa awal masa kanak-kanak hingga kerasulannya. Semuanya mengandungi aspek kebesarannya, keseluruhannya menunjukkan bahwa kehidupan Nabi tidaklah biasa. Kini kita tampilkan dua kejadian dari sejarah hidup Nabi yang misteri dan ajaib. Bila kisah ini dihayati, maka ianya adalah meyakinkan kita tentang kebesaran dan kemuliaan Nabi SAW. Halimah berkata, "Ketika memikul tanggung jawab membesarkan bayi Aminah, saya memutuskan menyusui sang bayi di situ juga di hadapan ibunya. Saya masukkan puting buah dada kiri yang berisi susu ke mulutnya, tetapi si bayi lebih suka susu sebelah kanan. Padahal buah dada kanan itu tak ada susunya sejak kelahiran anak saya yang pertama. Karena desakan si bayi, saya menyusuinya dengan sebelah kanan yang kosong itu dan, sebaik saja ia menghisap, sumber yang kering itu pun berisi penuh susu." Kejadian itu membuat semua yang hadir keheranan. Halimah juga mengatakan, "Sejak membawa Muhammad ke rumah, saya menjadi lebih makmur. Harta dan ternak saya meningkat." Kita dapati peristiwa serupa dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan Maryam ibunda Nabi Isa. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berguna serta terlupakan." Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu dan goyanglah pangkal pohon kurma ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu." Surah Maryam, 23-25. Memang terdapat perbezaan besar antara Maryam dan Halimah dari sisi kedudukannya, dan perbezaan serupa juga ada di antara dua bayi itu. Namun, jika martabat dan keunggulan pribadi Maryam menjadikannya memperolehi rahmat ilahi, maka tidak mustahil kedudukan dan darjat si bayi Muhammad di kemudian hari menjadikan ibu susunya layak mendapat kurnia Allah. Lebih jauh kita ketahui tentang Maryam dari Al-Quran. Kesucian dan kesolehannya telah mengangkatnya sedemikian rupa sehingga, setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Dari mana kamu memperolehi makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Surah Ali Imran, 37. Berdasarkan ini, tidak seharusnya kita ragu akan kebenaran mukjizat Nabi, apalagi menganggapnya mustahil. 5 tahun di gurun. Nabi tinggal selama 5 tahun bersama suku Bani Sa'ad dan tumbuh sihat. Selama itu, ada 2 atau 3 kali Halimah membawanya menemui ibunya. Kali pertama Halimah membawanya kepada ibunya adalah ketika masa menyusuinya selesai. Namun, Halimah mendesak Aminah untuk mengembalikan anaknya kepadanya. Alasannya, anak itu telah menjadi sumber kurnia dan rahmat baginya. Alasan ibunya mengabulkan permintaan Halimah adalah lantaran wabah penyakit sedang melanda Makkah waktu itu. Kali kedua Halimah membawa Muhammad ke Makkah bertepatan dengan datangnya sekumpulan pendeta dari Ethiopia di Hijaz. Mereka melihat anak itu di kalangan suku Bani Sa'ad. Mereka mendapatkan bahwa semua tanda Nabi yang akan datang sesudah Nabi Isa, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab suci, ada pada anak itu. Karena itu, mereka memutuskan untuk menguasai anak itu bagaimanapun caranya, dan akan membawanya ke Ethiopia, supaya negeri itu memperolehi kehormatan mempunyai Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tanda-tanda Nabi Muhammad telah diceritakan dalam Injil. Oleh itu, sangatlah wajar bila para pendeta waktu itu dapat mengenali orang yang tanda-tandanya lengkap. Al-Quran mengatakan dalam kaitan ini, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan akan datangnya seorang rasul sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad.' Tapi tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.'" Suar Ash-Saf 6. Ada lagi ayat lain yang menunjukkan dengan jelas tanda-tanda Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab suci, dan orang-orang terdahulu mengetahui hal itu dalam surah Al-A'raf 157.